Halo, selamat siang Ibu. Saya Visio Nyima, saya merupakan seorang fisioterapi di klinik ini. Tanggung jawab saya adalah untuk membantu Ibu dalam meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup Ibu melalui berbagai terapi fisik. Dengan melakukan analisis pola jalan, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana Ibu berjalan dan mencari tahu apakah ada masalah atau ketidakseimbangan yang mungkin mempengaruhi keseimbangan koordinasi atau mobilitas Ibu. Prosedur pertama, saya akan meminta Ibu untuk berjalan sepanjang ruangan ini. Lalu saya akan mencatat gerakan tubuh Ibu seperti langkah, posisi kaki, bahu, dan pelvis. Saya juga akan memperhatikan apakah Ibu memiliki ketidakseimbangan dalam langkah atau masalah lain yang mungkin terlihat. Setelah itu saya akan melakukan beberapa tes tambahan seperti tes keseimbangan dan kekuatan. Jika diperlukan, semua prosedur ini bertujuan untuk membantu saya memahami kondisi Ibu dengan lebih baik. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30-45 menit tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan spesifik Ibu. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan? Saya ingin memastikan bahwa Ibu merasa nyaman dan siap sebelum kita memulai prosedur. Tidak ada, Bu. Baik, kalau seperti itu, mari ikut saya ke ruang latihan. Antalgic gait adalah pola berjalan abnormal yang disebabkan oleh rasa sakit pada salah satu sendi atau anggota tubuh. Rasa sakit ini menyebabkan orang tersebut berusaha untuk meminimalkan beban pada area yang sakit, sehingga mengubah cara mereka berjalan. Ciri-cirinya adalah langkah yang lebih pendek, kaki yang sakit lebih cepat diangkat dari tanah, ayunan kaki yang berkurang, serta postur tubuh yang miring. Problem utamanya yaitu nyeri, ketidakstabilan, kelelahan, dan yang terakhir keterbatasan aktivitas. Yang kedua ada Trendelenburg gait, yaitu pola berjalan abnormal yang disebabkan oleh kelemahan pada otot abduktor pinggul. Otot abduktor pinggul ini bertanggung jawab untuk mengangkat dan menstabilkan pinggul saat berjalan. Kelemahan pada otot-otot ini menyebabkan pinggul turun di sisi yang lemah saat berjalan. Ciri-cirinya yaitu pinggul turun di sisi yang lemah, tubuh miring ke sisi yang sehat, langkah yang lebih panjang di sisi yang lemah. Problem utamanya itu nyeri, ketidakstabilan, kelelahan, dan keterbatasan aktivitas. Spastic gait adalah pola jalan abnormal yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan otot dan kelumpuhan. Kondisi ini dapat mempengaruhi satu atau dua kaki dan dapat menyebabkan berbagai masalah mobilitas dan keseimbangan. Ciri-cirinya adalah kekuatan otot, kelumpuhan, pola berjalan abnormal, dan keseimbangan yang buruk. Penyebabnya adalah cedera otak atau sumsum tulang belakang, cerebral palsy, sklerosis ganda, stroke, dan tumor otak. Yang keempat ada Watling gait. Watling gait adalah pola berjalan abnormal yang menyerupai cara berjalan bebek. Kondisi ini disebabkan oleh kelemahan otot pada pinggul dan paha atas. Kelemahan ini menyebabkan kaki berputar keluar dan lutut menekuk saat berjalan. Ciri-cirinya adalah kaki berputar keluar saat berjalan, lutut menekuk, lengan pendek, goyangan tubuh, dan kesulitan menaiki tangga. Problem utamanya adalah kelemahan otot, distrofi otot, cerebral palsy, stroke, dan arthritis. Yang kelima ada Atasic gait, kelainan neurologis yang mempengaruhi kemampuan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Ciri-cirinya itu langkah tidak stabil dan tidak teratur, lebar langkah bervariasi, arah jalan tidak lurus, kesulitan mengangkat kaki saat berjalan. Problem utamanya itu meningkatkan resiko jatuh, mobilitas terbatas, dan kehilangan keseimbangan. Yang keenam ada Gluteus maximus gait, pola berjalan yang tidak normal yang terjadi akibat kelemahan atau disfungsi otot gluteus maximus, yaitu otot pantat yang besar dan kuat. Ciri-cirinya itu pelvis turun pada sisi yang berlawanan dengan kaki yang mendukung berat badan, pinggul bergerak naik, kompensasi dengan melakukan punggung ke samping, langkah yang tidak simetris. Problem utamanya yaitu ketidakstabilan panggul saat berjalan sehingga menyebabkan pelvis turun pada sisi yang berlawanan dan ketidakseimbangan beban.
Yang ketujuh ada plantar flexor gait, yaitu merujuk pada pola berjalan di mana terjadi fleksi berlebihan pada sendi pergelangan kaki selama fase stance dari siklus berjalan ini menyebabkan telapak kaki berkontak dengan permukaan lantai secara berlebihan saat berjalan. Cirinya yaitu pola berjalan dengan tumit yang tidak menyentuh lantai, telapak kaki menekuk secara berlebihan, kadang disertai dengan kecenderungan berjalan dengan ujung kaki, dapat terjadi secara unilateral. Masalah utamanya yaitu ketidakseimbangan otot, kontraksi tendon Achilles, spastisitas, deformitas struktural, dan nyeri. Parkinson gait adalah pola berjalan yang abnormal dan khas yang terjadi pada pasien dengan penyakit Parkinson. Ini disebabkan oleh gangguan motorik akibat penyakit neurodegeneratif tersebut. Ciri-cirinya yaitu langkah kecil, kecepatan berjalan lambat, postur membungkuk, kesulitan dalam memulai gerakan, freezing of gait. Masalah utamanya yaitu bradykinesia, rigiditas, gangguan keseimbangan dan koordinasi, freezing episode, gangguan kognitif. Psoastic limb adalah pola berjalan abnormal yang ditandai dengan langkah pincang akibat kelemahan pada spasme pada otot psoas yang menyebabkan kesulitan dalam mengangkat dan mengekstensikan tungkai pada saat berjalan. Ciri-cirinya yaitu langkah pincang yang jelas, kesulitan mengangkat tungkai, kompensasi, postur jalan yang membungkuk, rasa nyeri pada perut atau pangkal paha. Problem utamanya yang pertama, kelemahan otot pada psoas mayor, spasme atau ketegangan otot psoas mayor, penyakit tulang belakang, cedera panggul dan pangkal paha, dan ketidakseimbangan otot. Yang ke-10 ada kontraktur gait, yaitu mengacu pada pola berjalan yang terganggu akibat kontraktur sendi atau otot yang membatasi rentang gerak sendi dan menyebabkan keterbatasan gerak selama berjalan. Ciri-cirinya yaitu langkah yang pendek dan terbatas, pola berjalan yang kaku, posisi sendi yang abnormal. Problem utamanya kontraktur sendi, kontraktur otot, nyeri dan ketidaknyamanan, serta peningkatan resiko jatuh. 11 arthrogenic gait, yaitu pola berjalan abnormal yang akibat adanya gangguan atau nyeri pada satu atau lebih sendi, terutama sendi besar seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Ciri-cirinya yaitu langkah pincang, fase stance yang pendek, penurunan gerak sendi. Masalah utamanya yaitu nyeri sendi, instabilitas sendi, dan kelemahan otot. Short leg, pola berjalan di mana langkah kaki lebih pendek dari biasanya. Ciri-cirinya yaitu langkah kaki yang pendek, kaki yang tidak diluruskan sepenuhnya saat berjalan, goyangan tubuh yang berlebihan, kesulitan menaiki tangga. Problem utamanya yaitu perbedaan panjang kaki, kekuatan sendi, kelemahan otot, dan masalah syaraf. 13 hemiplegic gait, pada pola berjalan abnormal yang terjadi pada orang dengan hemiplegia. Ciri-cirinya yaitu langkah kaki pendek, kaki terseret, ayunan lengan berkurang. Masalah utamanya yaitu stroke, cedera otak, tumor. Yang ke-14 steppage gait, pola berjalan abnormal yang ditandai dengan kesulitan mengangkat bagian depan kaki saat berjalan. Ciri-cirinya yaitu kaki terseret, goyangan kaki yang berlebihan, nyeri pada pergelangan kaki. Penyebabnya yaitu kerusakan saraf peroneal. Ke-15 ada limping gait. Limping gait adalah pola berjalan yang salah satu kaki mendapat beban yang lebih besar daripada kaki lainnya sehingga mengakibatkan pola jalan yang pincang atau timpang. Ciri-cirinya yaitu langkah kaki tidak seimbang, fase menumpu, fase ayunan, gerakan pinggul, postur tubuh. Penyebab utamanya yaitu cedera atau nyeri pada kaki, perbedaan panjang kaki, artritis atau kondisi reumatik lainnya. Yang ke-16 ada atasia apasia, yaitu gangguan motorik yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk berdiri dan berjalan secara normal meskipun kekuatan otot, tonus, dan refleks tetap normal. Cirinya ketidakmampuan berdiri atau berjalan secara normal, kekuatan otot, tonus, dan refleks normal, tidak ada kelainan fisik atau neurologi yang jelas. Penyebabnya itu gangguan psikologi, gangguan neurologi, dan faktor idiopatik. Yang terakhir ada drunken gait, pola berjalan yang tidak stabil, sempoyongan, dan seperti orang mabuk. Ini bukan merupakan kondisi medis tersendiri, melainkan gejala yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang mendasarinya. Ciri-cirinya yaitu langkah lebar dan tidak stabil, kesulitan mempertahankan kaki seimbang, sempoyongan ke samping atau ke depan. Gangguan utamanya cerebellar, neuropati perifer, gangguan vestibular, dan intoksikasi akut. Thank you.